Shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri. Anda yang bersuka cita hari ini, yang bersemangat untuk mengikuti ibadah kul online. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau menyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Percayalah bahwa setiap kita telah dibebaskan oleh darah Kristus. Amin. Kita mengalami pembebasan yang seutuhnya di dalam kuasa darah anak domba Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama lebih lagi katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
sorak-sorai-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penebusan-Mu bagi setiap kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka karena Engkau telah menebus kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini hadirat-Mu ada di tengah kami. Ketika kami masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami akan menerima kemenangan demi kemenangan yang datang daripada Tuhan. Kami buka hati kami malam hari ini untuk menyembah-Mu. Untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau saja yang dimuliakan. Engkau saja yang diagungkan dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan dari awal bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau yang percaya malam hari ini, mari angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memberikan kepada setiap kami kemenangan. Syadalalaba. Kami percaya Kau hadir
setiap kami kemenangan itu ya Tuhan. Hirabata karabasyande, sebab kami yakin di dalam nama-Mu. Siapa papa papa parala 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 parala. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Syarala bara barala 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 barala. Ya Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami bisa mengikuti Cool Online. Biar kiranya Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, sampaikan pesan-Mu buat kami semua Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Saya menyambut saudara semua yang mengikuti Cool Online melalui YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung. Saya berdoa biar kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus ada buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari buka bersama dengan saya. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, jika kita melihat sebuah bangunan yang hebat, sebuah bangunan yang tinggi dan besar, seringkali kita kagum dengan apa yang kita lihat. Mungkin bangunan itu begitu kuat, begitu artistik, bahkan bisa saja bangunan itu menjadi bangunan yang unik. Dan mungkin saja kita punya kesempatan untuk memasuki bangunan atau gedung yang kuat, yang besar, yang tinggi tersebut. Kemudian kita mulai mengagumi keindahan di bagian dalam gedung tersebut. Lalu kita merasa bahwa kita sudah melihat seluruh kehebatan, kemegahan dan kemewahan dari bangunan itu. Kita lupa saudara, ada bagian yang tidak kelihatan yang ternyata adalah bagian yang terpenting dari bangunan itu. Bagian yang tidak kelihatan itu namanya pondasi, saudara. Justru kehebatan atau keindahan bangunan itu semua tergantung dari pondasi yang tidak kita lihat selama ini. Nah, bulan ini adalah bulan kita going deeper in ministry. Lebih dalam lagi di dalam pelayanan kita. Saudara, saya mau katakan begini, begitu juga dalam pelayanan saya dan saudara. Setiap kita melayani Tuhan, apakah itu kita melayani keluarga, apa itu kita melayani sesama, apapun itu saudara, dalam pelayanan ada banyak orang hanya fokus kepada kesempatan dia melayani, hanya fokus kepada waktu dia melayani. Saudara, banyak orang antusias dengan pelayanannya, oh itu tidak salah. Bukan hanya karena talenta yang kita miliki, tetapi kita juga menyadari tentu pelayanan adalah satu kehormatan.
Tetapi saudara, ada banyak orang lupa untuk membangun dasar, untuk membangun pondasi dalam pelayanan mereka. Ada banyak orang yang masuk dalam pelayanan, dia tidak bertahan lama. Ketika dia masuk dalam pelayanan, mungkin terjadi gesekan, mungkin terjadi keributan, terjadi perselisihan, maka orang-orang itu kemudian tinggalkan pelayanan. Saudara, hal ini karena mereka tidak membangun dasar, mereka tidak membangun pondasi dalam pelayanan mereka. Mereka hanya tahu melayani tanpa mengerti bahwa pelayanan itu perlu atau harus memiliki pondasi yang kuat. Sebab itu hari ini saya mau berbicara tentang pentingnya kita memiliki pondasi dalam kita melayani. Apakah ketika kita melayani keluarga, melayani suami, istri, anak-anak, orang tua, dan juga dalam pelayanan kita di dalam kerohanian, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita perlu pondasi untuk melakukan pelayanan-pelayanan setiap saya dan saudara. Katakan amin. Saudara, pondasi ini yang akan membuat kita bertahan dalam pelayanan. Pondasi ini yang akan membuat pelayanan kita berbeda daripada orang lain. Ingat, ayat firman Tuhan tadi katakan gini, kita harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan dibandingkan yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu akan yang menentukan apa yang kelihatan. Saudara, apa saja pondasi dalam pelayanan? Saya akan sharing kepada saudara. Yang pertama, yang paling penting adalah motivasi atau alasan kita dalam kita melayani. Ini penting saudara, menjadi pondasi pelayanan kita. Ada banyak orang Kristen melayani karena merasa pelayanan itu membuat dia terlihat baik, terlihat suci. Atau juga ketika dia melayani membuat dia merasa bangga saudara. Kalau hanya hal-hal ini yang menjadi motivasi kita melayani, sebaiknya kita pikirkan kembali keputusan kita untuk melayani Tuhan. Karena dengan alasan yang salah, maka kita akan sulit bertahan dalam pelayanan. Kita akan merasakan kelelahan, kita akan merasakan kejenuhan, dan ada saja dalam pelayanan yang bisa mengecewakan saya dan saudara. Alasan yang mungkin sepertinya baik adalah ketika kita mau memberikan waktu kita buat Tuhan, sehingga kita melayani Dia, atau mungkin kita juga merasa memiliki talenta sehingga kita mau melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa ini saja tidak cukup. Penting buat saya dan saudara untuk memeriksa kembali apa yang menjadi motivasi utama kita untuk melayani Tuhan. Saudara, Yohanes 21 ayat 15 katakan begini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali dia tanya Simon Petrus, dia bilang begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan setelah Petrus menjawab, "Aku mengasihimu Tuhan," ada perintah pelayanan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus bilang begini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, motivasi kita harus tahu. Untuk melayani Tuhan kita perlu mengasihi Tuhan. Jadi saudara, untuk kita melayani Tuhan, yang paling penting kita punya motivasi adalah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi waktu saudara melayani bukan karena jadwal. Saudara akan melayani bukan karena sekedar talenta yang Tuhan berikan. Tapi saudara melayani Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Kalau motivasi saudara baik, kalau motivasi saudara benar, saudara melayani Tuhan karena mengasihi, maka saya percaya saudara akan bertahan. Saudara akan menjadi pelayan-pelayan yang kuat, yang tidak mudah goyah. Karena apa? Karena tujuan saudara melayani Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Masalahnya saudara, ada banyak pelayan Tuhan belum mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, tapi sudah melayani. Atau mengasihi Tuhan setengah-setengah, tapi sudah merasa melayani dengan baik, saudara. Oh, bagi saya itu mungkin tidak mungkin. Bahkan lebih mengasihi diri sendiri daripada Tuhan. Ada banyak orang lakukan itu, saudara. Makanya timbul banyak masalah. Ketika dalam pelayanan minta dihargai, minta diprioritaskan.
banyak syarat. Padahal saudara, Tuhan mengasihi kita, menebus kita tanpa syarat. Oh, saya mau bilang begini, yuk kita cek motivasi kita. Apakah kita melayani Tuhan karena kita melayani, karena kita mengasihi Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Dia? Kita koreksi hati kita malam hari ini. Kita harus lebih dari apapun, dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Dan biar ini menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, pondasi dalam pelayanan adalah melayani dengan hati. Oh ya, kita harus melakukan pelayanan kita dengan hati. Melayani pekerjaan Tuhan gak bisa dengan sembarangan atau dengan asal-asalan. 2 Tawarikh 31 ayat 21 katakan begini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Dari hati kita bisa merasakan semuanya. Kita bisa merasa senang maupun susah, suka maupun duka, marah, tenang, sukacita, damai sejahtera, semuanya kita bisa rasakan dari hati kita. Dan kalau Tuhan mau kita melayani dengan hati, artinya begini, pelayanan kita harus didukung dengan sikap hati yang benar. Apa itu sikap hati yang benar? Mengucap syukur, itu sikap hati yang benar. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita melayani Tuhan harus dengan hati yang bersyukur. Apapun tugasnya, hari apapun atau kapanpun jadwalnya, tetap mengucap syukur. Saudara, bicara tentang melayani dengan hati, ada sebuah kisah tentang seorang tukang ledeng di Jerman, saudara. Nama tukang ledeng ini adalah Christopher L. Junior. Dia adalah seorang tukang ledeng yang bekerja dengan baik, bekerja dengan hatinya. Suatu kali, saudara, dia dipanggil ke sebuah perusahaan mobil, yaitu Mercedes-Benz atau Mercy, kita semua tahu itu, untuk membetulkan ledeng yang rusak di sana. Kemudian, saudara, 2 hari kemudian Christopher datang ke sana. Dia membetulkan ledeng yang ada di perusahaan itu dan semuanya dilakukan dengan baik, saudara. Selesai, kemudian dia mendapatkan bayaran. Pimpinan dari perusahaan ini membayar dia dan kemudian Christopher pulang. Saudara tahu, keesokan harinya Christopher menelpon Mr. Benz atau pemimpin perusahaan otomotif ini. Dan dia tanya begini, Mr. Ben, adakah yang kurang dari pelayanan saya? Apakah saya harus datang ke sana lagi untuk mengecek, untuk memeriksa ledeng yang dibetulkan kemarin? Mr. Ben bilang ini, oh nggak usah, semuanya sudah baik, semuanya sudah bagus. Saudara, 2 minggu kemudian Mr. Ben dapat telepon lagi dari Christopher dan ditanya lagi, Mr. Ben, bagaimana hasil pekerjaan saya? Apakah saya harus datang ke sana untuk memeriksa kembali ledeng yang sudah diperbaiki? Mr. Ben kembali menjawab, oh nggak usah Christopher, semuanya sudah bagus, semuanya baik. Saudara tahu, 1 bulan kemudian ditelepon lagi oleh Christopher, bagaimana Mr. Ben hasil pekerjaan saya? Apakah saya harus datang ke sana untuk mengeceknya kembali? Mr. Ben kembali berkata, nggak usah Christopher, semuanya sudah baik, semuanya sudah bagus. Saudara, beberapa bulan kemudian ketika perusahaan atau pabrik mobil Mercedes-Benz ini memerlukan seseorang pekerja, memerlukan GM, saudara, Mr. Ben telepon kepada Christopher dan ditawari pekerjaan sebagai General Manager Public Relation. Saudara, Mr. Ben memilih Christopher karena dia bilang begini, orang ini bekerja dengan baik. Orang ini bekerja dengan hatinya. Walaupun dia hanya membetulkan ledeng, sebuah pekerjaan yang kecil, perbaikan mungkin yang gak seberapa. Tapi besokannya dia cek kembali, 2 minggu kemudian dia telepon kembali, saudara. 1 bulan dia telepon kembali untuk mengecek hasil pekerjaannya.
Sampai akhirnya dia mendapatkan satu berkat, satu tawaran yang besar. Menjadi seorang GM di perusahaan otomotif terkemuka. Saya percaya saudara, waktu kita melayani dengan hati kita, belajar memberi yang terbaik, maka berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu namanya melayani dengan hati saudara. Yang kedua, dengan hati yang bersukacita. Apapun tugas yang diberikan kepada setiap saya dan saudara, di kul dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, harus melayani dengan sukacita. Yang ketiga, kita perlu sabar. Kolose 3:13 bagian A bilang begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita perlu sabar. Kenapa? Karena ada saja mungkin permasalahan yang terjadi. Ada saja perselisihan yang terjadi. Ada gesekan yang mungkin saja terjadi di dalam kul, dalam persekutuan. Dimanapun saudara melayani Tuhan, kita perlu sabar. Sebab besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita sabar, maka itu juga akan membentuk saya dan saudara melayani Tuhan lebih lagi. Apalagi sikap hati kita, kita juga harus mengampuni. Kolose 3:13 bagian B katakan begini, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saya percaya begini, ketika kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, bahkan ketika kita melayani di antara anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, ada saja mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mungkin teman-teman kita dalam pelayanan, mungkin oleh anggota keluarga kita. Tapi Alkitab bilang begini, kita harus melayani dengan hati. Dan salah satu sikap hati yang benar untuk melayani adalah harus mengampuni. Saya percaya saudara, ketika kita melayani dengan hati, melayani dengan hati yang bersyukur, melayani dengan hati yang bersukacita, melayani dengan hati yang sabar dan mau mengampuni, maka saya percaya pelayanan kita akan excellent di mata Tuhan. Yang ketiga saudara, yang menjadi pondasi dalam pelayanan kita, Matius 26:17 bilang begini, pada hari pertama pada hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Saudara, ini adalah pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus menjelang hari perjamuan Paskah. Mereka bilang begini, tanya sama Tuhan Yesus, di manakah engkau kehendaki supaya kami mempersiapkan. Jadi saudara, ketika mereka mau merayakan Paskah, ada sesuatu yang mereka harus persiapkan. Oh, saya mau bilang begini, ketika kita dapat tugas melayani, kita perlu persiapkan semuanya dengan baik. Dan ini akan menjadi pondasi kita. Mungkin waktu kita persiapkan segala sesuatunya, itu gak terlihat. Tapi hasil pelayanannya akan terlihat. Sebab itu apapun tugas, apapun tanggung jawab, apapun pelayanan yang diberikan kepada saudara, selain kita perlu motivasi yang benar karena kita mengasihi Tuhan, selain kita harus punya sikap hati yang benar, kita juga perlu mempersiapkan pelayanan kita. Karena saya percaya ketika saudara mempersiapkan pelayanan saudara, maka hasilnya akan baik. Saudara, yang terakhir, Roma 12 ayat ke-11 katakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan ketika kita harus melayani Tuhan, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Dan ini merupakan pondasi kita yang keempat saudara. Ketika saudara melayani, saudara harus punya roh yang menyala-nyala. Artinya saudara harus bergairah. Artinya saudara harus semangat. Artinya saudara harus antusias dengan pelayanan saudara. Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan. Tapi saya percaya gini, ketika kita punya gairah, ketika kita punya semangat, punya roh yang menyala-nyala, maka semangat yang menyala-nyala itu yang akan membuat kita tetap bertahan. Semangat yang menyala-nyala itu yang membuat saya dan saudara tetap melangkah, tetap maju, tetap bergerak untuk melayani Tuhan. Kita cek dan koreksi roh kita. Apakah kita masih punya roh yang menyala-nyala hari-hari ini? Mungkin ada di antara saudara bilang ini, aduh Pak, udah capek pelayanan. Aduh Pak, sudah capek melayani suami, capek melayani istri, udah jenuh, udah bosen, udah malas.
Saudara, itu tidak akan terjadi kalau kita punya roh yang menyala-nyala yang daripada Tuhan. Sebab itu hari ini kita ngerti sekarang bagaimana kita harus punya pondasi-pondasi dalam kita melayani lebih lagi. Apapun pelayanan kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, saya percaya saudara akan terus bergairah, saudara akan terus semangat, saudara akan terus antusias. Mungkin ada perbedaan, mungkin ada masalah, tapi kita bisa mengatasi semuanya itu karena roh yang menyala-nyala ada di dalam setiap kita. Hari ini kita belajar saudara, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk melayani, bukan saja keputusan melayani itu yang penting, bukan saja talenta yang Tuhan berikan itu yang penting, tapi ingat ada pondasi pelayanan yang penting buat saya dan saudara. Pondasi yang pertama adalah kita harus melayani dan punya motivasi yang benar. Motivasi pelayanan kita adalah kita mengasihi Tuhan. Motivasi kita melayani keluarga yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Yang kedua saudara, pondasinya adalah kita harus melayani dengan sikap hati yang benar. Ketika sikap hati kita benar, saya percaya pelayanan kita berdampak bagi banyak orang. Yang ketiga, kita perlu persiapan dalam pelayanan kita. Siapkan semuanya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita melayani, kita harus punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tunduk kepala, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih mempercayakan kami untuk melayani. Mungkin itu melayani Tuhan, mungkin melayani pekerjaan Tuhan, atau juga mungkin melayani keluarga, melayani sesama kami, melayani orang lain bahkan. Tapi kami belajar pada hari ini Tuhan, ketika kami melayani bukan hanya karena keputusan kami untuk ikut terlibat dalam pelayanan, bukan saja karena kami mau melayani karena mereka adalah anggota keluarga kami, tapi yang terpenting kami harus punya pondasi, kami harus punya motivasi yang benar. Kami melayani, kami melakukan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Kami melayani dengan sikap hati yang benar, kami melayani dengan Tuhan roh yang menyala-nyala. Kami melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Kami melayani Tuhan dengan hati yang baik, hati yang benar ya Tuhan. Dengan persiapan, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kami percaya kalau kami punya pondasi pelayanan, maka pelayanan kami menjadi pelayanan yang berdampak. Pelayanan kami menjadi berkat buat orang lain, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa buat seluruh pengurus KUL, buat setiap mereka yang melayani Tuhan, buat setiap anggota KUL. Tuhan juga memberkati mereka pada malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan amplop persembahan dan membawanya ke GBI Malahayati. Atau saudara juga bisa mentransfer ke rekening-rekening bank yang ada di layar kaca saudara. Dan ini waktunya untuk kita mengakhiri ibadah KUL kita pada malam hari ini. Saya mengajak semua untuk mengangkat tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. God bless you all.